Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Yunda Putri. Di sini saya sebagai moderator dan kami akan menjelaskan materi tentang pengantar ilmu komunikasi yang diampu oleh dosen Yoma Bagus Pamungkas, Magister Ilmu Komunikasi. Yang beranggotakan itu ada satu Lutfil Aziz, yang kedua Dona Julinda Putri, yang ketiga Ella Ayu Wijayanti, yang keempat Risma Ainur Aviati, yang kelima Agil Al Arif, dan keenam Anata Anindita, dan ketujuh ada Rizky Setiawan. Di sini kita akan menjelaskan di bab 3 prinsip-prinsip komunikasi dari sumber buku Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi dari Prof. Dedi Mulyana, MA PhD. Dan materi tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Lutfil Aziz. Kali ini saya akan menjelaskan dari prinsip 5, yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip komunikasi dalam konteks ruang dan waktu berarti informasi yang disampaikan oleh komunikator dapat disesuaikan melalui konteks ruang atau tempat. Berarti proses komunikasi dilakukan di mana atau keadaan seperti apa. Biasanya meliputi rumah, pasar, kantor, atau tempat dan keadaan lainnya. Sedangkan konteks waktu menunjukkan waktu bisa berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, cuaca, termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya. Fisik, sosial, dan psikologis juga termasuk dalam konteks ini. Perkenalkan, nama saya Agil Al Arif. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan prinsip 5, yaitu komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Contoh komunikasi dalam ruang: seorang tamu yang diterima penghuni di halaman rumah menunjukkan tingkat penerimaan yang berbeda bila dibandingkan dengan penerimaan di teras, di ruang tamu, ruang tengah, dan kamar pribadi. Contoh komunikasi dalam waktu: kunjungan seorang mahasiswa kepada teman kuliahnya yang wanita pada malam minggu akan dimaknai lain bila dibandingkan dengan kedatangannya pada malam biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dona Julinda Putri. Di sini saya akan menjelaskan prinsip 6, yaitu komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi terikat oleh peraturan atau tata krama, yang artinya orang-orang memilih strategi tertentu berdasarkan bagaimana orang yang menerima pesan akan merespon. Prediksi ini tidak selalu disadari dan sering berlangsung cepat sehingga dapat memprediksi perilaku komunikasi orang lain berdasarkan peran sosialnya. Saya Anata Anindita ingin menyebutkan contoh dari prinsip 6. Anda tidak dapat menyapa orang tua, dosen, atau guru dengan sebutan lo atau kamu. Dan Anda tidak dapat menghubungi dosen Anda atau guru Anda di luar jam kerja mereka karena Anda dianggap tidak sopan kecuali jika. Karena pada dasarnya prinsip ini mengasumsikan bahwa derajat tertentu ada keteraturan pada perilaku komunikasi manusia. Perkenalkan, nama saya Ella Ayu Wijayanti. Di sini saya akan menjelaskan prinsip 7, yaitu komunikasi bersifat sistematik. Setiap individu adalah suatu sistem yang hidup atau a living system. Organ-organ dalam tubuh kita saling berhubungan. Setidaknya 2 sistem dasar beroperasi dalam transaksi komunikasi itu, yaitu sistem internal dan sistem eksternal. Sistem internal adalah seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialnya. Contohnya, keluarga, masyarakat setempat, kelompok suku, kelompok agama, lembaga pendidikan, kelompok sebaya, tempat kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan sistem eksternal terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan sekitarnya, penataan ruangan, cahaya, dan temperatur ruangan. Perkenalkan, nama saya Risma Ainur Aviati. Di sini saya akan memberikan contoh dari prinsip komunikasi yang ketujuh.
Komunikasi bersifat sistematik. Misalnya, bagi orang yang sedang sedih, lagu sentimental ia dengarkan, membuat ia meneteskan air mata. Sementara bagi orang yang di sampingnya, lagu tersebut menyebalkan karena terlalu cengeng. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah produk dari perpaduan antara sistem internal dan eksternal. Lingkungan dan objek mempengaruhi komunikasi, dan persepsi lingkungan sekitar mempengaruhi cara kita berperilaku. Contoh lainnya misalnya, ketika kita sedang marah kepada seseorang di tempat kerja, rasa marah tidak dapat hilang begitu saja. Contoh ini berkaitan dengan prinsip kelima karena psikologis tidak mempengaruhi suasana komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Setiawan. Di sini saya akan membahas tentang prinsip 8, yaitu semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya atau orang-orang yang sedang berkomunikasi. Contohnya, penjual yang datang ke rumah untuk mempromosikan barang dianggap telah melakukan komunikasi efektif bila akhirnya tuan rumah membeli barang-barang yang ia tawarkan. Seorang lulusan universitas bisa saja menikah dengan seorang lulusan SD, seorang kulit putih dengan seorang kulit hitam, namun pasangan-pasangan tersebut harus berupaya lebih keras untuk menyesuaikan diri satu sama lain agar komunikasi mereka berlangsung efektif. Makna suatu pesan baik verbal maupun non-verbal pada dasarnya terikat budaya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.